Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 11 TP4 yang beranggotakan Saya Hafiz Yudi Saputra, absen 12. Saya Nathan Yudhistira, absen 21. saya Rafael Andra, nomor absen 25. Nah, video ini adalah bagian dari proyek asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Indonesia. Fase F kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Video ini kami buat untuk memberikan informasi dan wawasan baru tentang situs bersejarah Omah Lawo di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, Omah Lawo adalah salah satu bangunan tua yang memiliki cerita menarik dan misteri di Surakarta. Nama Omah Lawo sendiri diambil dari rumah kelelawar dalam bahasa Jawa, yang diambil dari kondisi rumah dahulu dan terbengkalai yang dipenuhi dengan kelelawar. Omah Lawo ini awalnya berfungsi sebagai rumah tinggal untuk keluarga yang berasal dari Cina yang bernama Si Janho. Pada masa kolonial tahun awal abad ke-20, letaknya sendiri ada di pinggir jalan protokol Kota Surakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1, Kecamatan Lawean, Surakarta. Pandangan yang awalnya diwarnai oleh keberadaan kelelawar dan awalnya ditinggali oleh banyak kelelawar dengan penuh kotoran mereka, kini telah berubah drastis menjadi bangunan cantik yang mencakup luasnya 1.500 meter dengan 3 bangunan utama. Awalnya pada tahun 1920, bangunan ini dibangun oleh Si Janho, seorang saudagar kaya dengan bisnis di bidang penerbitan, perkebunan, pemilik pabrik es di kota Solo. Rumah ini terbengkalai selama puluhan tahun setelah pemiliknya Si Janho kembali ke Cina dan tidak pernah kembali lagi. Setelah masa tersebut, Omah Lawo pernah menjadi basis persembunyian tentara Indonesia saat menghadapi serangan dari Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Pulau Jawa. Omah Lawo juga pernah menjadi gedung veteran pada tahun 1980-an, berfungsi sebagai kantor haji dan kamar dagang kota Solo. Pada tahun 2016, Omah Lawo pindah tangan dan kembali lagi ke pemilikan keluarga Si Janho, yakni Handianto Djoko Saputro, yang merupakan Presiden Direktur PT Batik Keris. Proses renovasi dan revitalisasi dimulai pada tahun 2017. Pada tanggal 2 Oktober 2020, Omah Lawo dibuka kembali menjadi Rumah Heritage Batik Keris, sebuah galeri yang menyimpan koleksi-koleksi batik dari batik keris dan sejarah dari bangunan yang sejak dulu dikenal sebagai Omah Lawo. Tujuan dari fungsi
Omah Lawo ini adalah bangunan kuno di Solo yang dibangun pada tahun 1920 dan pernah terbengkalai selama puluhan tahun. Nah, saudagar asal Cina ini yang bernama Si Janho kembali ke negeri asalnya, yaitu Cina. Nah, setelah itu Omah Lawo Solo ini digunakan sebagai tempat persembunyian oleh tentara Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, bangunan ini juga pernah difungsikan sebagai gedung veteran, kantor haji, hingga rumah ini kembali dikelola oleh keturunan keluarga Si Janho, yakni Handianto Jokro Saputro, seorang PT Batik Keris. Alih fungsi bangunan Omah Lawo. Seiring waktu, Indonesia merdeka dan Belanda meninggalkan wilayah ini. Bangunan ini perlahan-lahan kehilangan fungsinya sebagai rumah tinggal dan dibiarkan kosong. Kondisinya yang tidak terawat membuat tempat ini tampak angker dan cerita-cerita mistis mulai berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Bangunan yang besar ini dan sepi ini mulai menjadi rumah kelelawar dan orang-orang mulai menghindari tempat ini. Namun pada tahun 2017 bangunan ini dibeli oleh Handianto Joko Saputro, seorang direktur PT Batik Keris, dan direnovasi untuk tempat wisata yang berguna untuk menjaga bentuk asli bangunan sekaligus membuat lebih aman untuk dikunjungi. Nah, kini bangunan tersebut disulap menjadi bangunan berkonsep Art Deco dan Art Nouveau yang megah khas Eropa, bernama Rumah Heritage Batik Keris. Tempat ini digunakan sebagai display budaya batik dan pusat kerajinan Nusantara. Omah Lawo sudah diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Kepemilikan Rumah Heritage Batik Keris saat ini adalah Lina Joko Saputro. Sebelumnya, pada tahun 1945, bangunan ini ditempati oleh keluarga Si Janho yang merupakan kakek dari almarhum Handianto Joko Saputro, suami dari Lina Joko Saputro. Rumah Heritage Batik Keris terdiri dari 3 bagian, yakni bagian depan digunakan sebagai tempat koleksi batik keris premium, bagian tengah digunakan sebagai gerai batik keris koleksi fashion maupun produk-produk UMKM. Sementara bagian belakang digunakan sebagai kafe yang bernama Keris Cafe and Kitchen.
tidak dikenakan biaya saat masuk Heritage Batik Keris ini. Meskipun gratis, pengunjung wajib membeli produk UMKM atau produk yang berada di galeri Batik Keris. Nah, dampak sosial dari keberadaan Omah Lawa di Solo ini adalah yakni salah satunya dampak positif dari keberadaan Omah Lawa ini adalah sebagai situs sejarah cukup signifikan. Pertama, dari segi ekonomi, Omah Lawa membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar seperti warung toko, souvenir, hingga tur wisata. Nah, selain itu keberadaan Omah Lawa juga menjadi sumber edukasi sejarah bagi para pelajar dan masyarakat umum. Banyak yang datang untuk belajar tentang masa lalu dan bagaimana budaya ini berkembang. Nah, dampak sosial lainnya adalah semakin kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah. Masyarakat ini semakin peduli untuk menjaga dan melindungi situs-situs sejarah yang ada di sekitarnya. Value dari pengerjaan proyek ini adalah teman-teman bisa belajar memperdalam sejarah, mengenal nilai budaya, hingga keterampilan dalam melakukan riset dan mengerti histori dari Omah Lawa ini. Kami menyadari bahwa pelestarian sejarah bukan hanya sekedar menjaga bangunan, tapi juga menjaga cerita dan kenangan yang tersimpan di dalamnya. Proses ini menambah kecintaan kita terhadap budaya Indonesia, dan kami semakin yakin menyadari pentingnya menghargai warisan yang ada. Saya akhiri dengan mengajak teman-teman untuk mengunjungi Omah Lawa dan situs-situs bersejarah lainnya di Surakarta. Dengan mengunjungi tempat-tempat ini, kita tidak hanya menambah pengetahuan saja, tapi juga turut serta dalam upaya pelestarian sejarah dan budaya Indonesia. Wisata sejarah bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang mengenal identitas kita sebagai bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan budaya kita bersama.